Gadis berusia 14 tahun ini diculik dan disekap oleh seorang pria yang mengaku sebagai nabi. Gadis ini bernama Elizabeth, dan pria yang mengaku nabi ini bernama Immanuel. Hal ini berawal di mana Immanuel mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Tuhan Immanuel memerintahkan Immanuel untuk mengambil Elizabeth dan menjadikan Elizabeth sebagai istri keduanya. Hingga suatu malam Immanuel mendatangi rumah Elizabeth, di mana pada malam itu Elizabeth sedang tidur di kamarnya. Immanuel masuk ke kamar Elizabeth, lalu ia membangunkan Elizabeth. Di bawah ancaman Elizabeth dibawa Immanuel keluar dari rumahnya. Elizabeth dibawa Immanuel ke hutan, hingga akhirnya perjalanan sepanjang malam ini tiba di sebuah tenda. Ternyata istri Immanuel sudah menunggu Elizabeth dan Immanuel. Istri Immanuel bernama Wanda. Ia percaya bahwa Immanuel suaminya adalah seorang nabi yang menerima perintah dari Tuhan. Elizabeth dibawa oleh Wanda ke dalam tenda. Dan saat di dalam tenda, Wanda langsung melepas semua pakaian Elizabeth dan mengganti pakaian Elizabeth dengan pakaian putih polos. Setelah menggantikan pakaian Elizabeth, Wanda keluar tenda. Lalu Immanuel masuk ke tenda itu. Immanuel pun mengatakan bahwa jiwa dan raga Elizabeth telah disegel dari kehidupannya. Dan atas perintah Tuhan, Elizabeth harus menikah dengan Immanuel malam ini juga. Namun Elizabeth mengatakan bahwa ia masih anak-anak dan belum masuk masa puber. Namun Immanuel tak peduli, ia tetap memaksa Elizabeth. Elizabeth pun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Wanda memanjatkan doa ke Tuhannya. Keesokan paginya Elizabeth mendapati dirinya telah diikat dengan besi, dan besi itu digembok. Elizabeth berusaha membuka gembok itu dengan peniti yang ada padanya. Peniti ini adalah peniti pemberian ibu Elizabeth. Namun sayang gembok itu sangat kuat. Elizabeth tak bisa membukanya. Sementara itu di luar tenda, Immanuel sedang berdoa bersama Wanda istrinya. Immanuel mengatakan bahwa Elizabeth sangat beruntung karena saat ini Elizabeth sudah ia selamatkan dari urusan duniawi. Di sini Elizabeth menyadari bahwa pria ini adalah pengemis yang pernah ibunya beri uang. Bahkan pria ini pernah diberi pekerjaan oleh ayah Elizabeth. Jadi makin jelas bahwa pria yang mengaku nabi ini adalah ODGJ yang tinggal di hutan bersama istrinya. Elizabeth bertanya kepada Immanuel, mengapa Immanuel tega melakukan hal ini padanya, padahal orang tua Elizabeth pernah membantu Immanuel. Namun Immanuel mengatakan bahwa hal ini bukanlah kehendaknya, tapi ini adalah perintah Tuhan. Di hari kedua, Immanuel kembali memaksa Elizabeth. Elizabeth kembali diperkosa oleh Immanuel. Dan saat pagi, Elizabeth terus diberi pemahaman oleh Immanuel. Dengan dalil apapun yang ia lakukan adalah perintah Tuhan. Elizabeth hanya bisa menyimak, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Di hari ketiga, Elizabeth ingat terus dengan keluarganya. Namun ia tak bisa melarikan diri dengan mudah. Elizabeth terpaksa berpura-pura percaya pada Immanuel, bahwa Immanuel adalah utusan Tuhan. Saat bersama Wanda bercerita bahwa Wanda mendapat perintah dari Tuhan untuk mengabdi pada Immanuel. Dan apa yang telah dilakukan Immanuel kepada Elizabeth bukanlah kejahatan, namun itu semua perintah Tuhan. Elizabeth yang sangat lapar langsung mengambil makanan yang Wanda siapkan. Namun ia diberi ceramah lagi oleh Immanuel bahwa Elizabeth tidak boleh makan sebelum Immanuel berkati makan itu. Tak lama berselang Elizabeth mendengar suara orang. Ternyata orang-orang itu sedang mencari Elizabeth. Elizabeth sempat hendak teriak, namun lagi-lagi ia diancam Immanuel. Immanuel mengatakan bahwa kalau Elizabeth teriak, ia akan membunuh Elizabeth dan juga akan membunuh semua anggota keluarga Elizabeth. Elizabeth sangat takut. Ia yakin bahwa saat ini ia sedang berhadapan dengan orang yang stres. Namun suara orang yang mencari Elizabeth makin mendekati ke tenda Immanuel. Lanjut part 2 ya guys.